Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu subhanahu wa ta'ala aymanna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan taufik Allah Jalla wa Ala, pagi kali ini kita melanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini Aisyah. Beliau qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaysun al-Ka'bah yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yuksafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsu ala niyatihim, muttafaqun alaih. Hadza lafzul al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisun al-Ka'bah, ada rombongan atau kelompok yang sangat dahsyat besarnya kelompok tersebut, yang dia ini yaghzu, ingin menghancurkan jaisul Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Minal ard, ketika dia sampai di suatu tempat, satu lapangan yang begitu luas, ya, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, semua mereka itu dilululantakkan, dihancurkan oleh Allah, dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, dihanguskan oleh Allah dengan tentara-tentara Allah yang lainnya. Ya, bi awalihim wa akhirihim, ya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Artinya semua orang-orang yang ikut andil dalam segerombolan orang tersebut itu dibinasakan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka Ummul Mukminin mengatakan, mengomentari apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum, ya, wa man laysa minhum. Bagaimana ya Rasul, kok bisa mereka yang ikut bersama orang-orang yang menghancurkan Ka'bah tadi, kok bisa mereka dibinasakan juga oleh Allah? Padahal di antara mereka itu ada orang-orang yang, ya, aswaq, orang-orang pasar, maksudnya orang pedagang, orang-orang yang berniaga. Kenapa kok bisa begitu? Ya, wa man laysa minhum, padahal orang yang ada di dalam itu enggak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tenang. Ya, bahasa kitanya begitu, ya, tenang. Yuksafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsu ala niyatihim.
Masya Allah ya. Untuk menutup perdebatan setelah itu Nabi mengatakan apa? Yang dimaksud ya, mereka dibinasakan oleh Allah, orang yang dari awal sampai yang akhir, meskipun mereka tidak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah ya, tapi mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti ya, dalam sesuai dengan niat yang ada dalam diri mereka. Masya Allah ya kawan ya. Hadis ini hadis yang berbicara tentang masalah gaib. Zaman Nabi SAW kejadian seperti ini ya, kejadian pertama yang menghancurkan Ka'bah itu Nabi SAW belum lahir. Nabi SAW itu belum lahir ya. Kejadian Ka'bah dihancurkan itu dialami di zamannya kakek beliau Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib ala kulli halin, apakah beliau pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya, namun yang sampai kepada kami ya atau berita-berita atau riwayat-riwayat yang sampai saat ini kepada kami ya, kakek beliau itu salah satu di antara orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim ya, kakek beliau Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana waktu itu banyak sekali orang-orang yang sekitarnya menyembah berhala ya, menyembah berhala. Nah, hanya Nabi Ibrahim dan putra-putra, sebagian dari putra beliau yang membantu ayahnya Abdul Muthalib, seperti Abu Talib ya, dia juga Hamzah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Abdullah waktu itu ayah Nabi SAW sudah meninggal ya, sudah meninggal. Nah, dan Nabi SAW itu masih dikandung ibunya Aminah, masih dalam kandungan. Maka di zaman beliau ini pasukan pertama dari Raja Abraha, Raja Abraha yang berasal dari Yaman ya. Masya Allah ya. Nabi SAW tahu hadis ini melalui siapa? Padahal Nabi belum lahir. Wahyu datang dari Allah yang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang telah lampau, yang mestinya wahai Nabi Muhammad SAW engkau sampaikan kepada umatmu ya, baik kejadian-kejadian di zaman Nabi Adam SAW. Berapa ratus tahun itu? Nabi Adam 1000 tahun lama hidupnya, belum Nabi Nuh 900 tahun lamanya, dan juga silang pendapat antara Nabi Idris atau bukan, begitu kan ya. Intinya Nabi-Nabi itu umurnya panjang, ratus-ratusan tahun ya. Nah, dari sekian banyak peristiwa-peristiwa, maka Nabi SAW dikasih tahu oleh Allah untuk diambil pelajaran, diambil hikmah, bisa ya dijadikan landasan hukum dan seterusnya. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam dikasih berita oleh Allah, ini di zaman kakekmu Abdul Muthalib itu ada namanya pasukan Abraha, raja yang zalim, ingin menghancurkan Ka'bah bersama pasukannya tentara bergajah. Makanya Nabi SAW itu lahir di tahun Fil ya, lahir di tahun gajah. Kenapa? Mengingat peristiwa ketika Nabi lahir, peristiwanya adalah Ka'bah mau dihancurkan. Dan ini sahih ya dalam sejarah, supaya orang-orang tuh mengingat, mudah untuk mengingat. Nah, namun lahirnya Nabi SAW diselisihkan para ulama tanggalnya, bulannya Rabiul Awal, tapi tanggalnya diperselisihkan.
Ya, yang jelas Nabi lahir sahih. Yang benar Nabi itu lahir di tahun gajah. Maka pasukan Abrahah sudah mau sampai di Mekah. Sebelum sampai di Mekah ada namanya perbatasan yang disebut oleh orang-orang Arab Mughammas namanya. Pasukan gajah tersebut atau Raja Abrahah tersebut yang zalim, gajah tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanan, terhenti. Akhirnya pasukan tersebut, gajah tersebut dihardik oleh penunggangnya. Ya, penunggangnya tidak mau dia untuk melangkahkan kaki. Ya, lihat binatang saja kalau diperlakukan zalim oleh tuannya, nggak mau dia, kan menghardik, dipukul segala macamnya agar dia jalan, nggak mau. Dan ini bukan kebiasaan gajah, kok tiba-tiba berhenti. Orang cerdas mungkin bisa memahami gitu kan, loh kenapa ini nggak biasanya binatang kayak begini. Pasti ada yang menungganginya, ada yang mengaturnya, ada yang memerintahkannya. Kenapa dia berhenti? Iya, ini Allah Rabbul Alamin. Jadi gajah tersebut tidak mau berjalan, melangkah dari perbatasan menuju ya Al-Ka'bah, tidak mau. Kemudian ketika diarahkan ke arah Yaman, maka gajah itu terpontang-panting lari. Artinya larinya sangat kencang. Maju mendekati Ka'bah nggak bisa. Kemudian ya Allah Jalla wa Ala mengirimkan tentaranya berupa burung ababil. Kemudian dibawanya burung tersebut membawa batu dari neraka, ya, bawa batu dari neraka, dan riwayat juga digigitnya, ala kulli hal bisa dengan dicakarnya atau digigitnya, kemudian dilemparkanlah ya batu tersebut ya ke Raja Abrahah. Dan awalnya dalam kisah-kisah yang lain, dalam riwayat-riwayat lain ya, Raja Abrahah dan Abdul Muthalib ini mau negosiasi, Pak. Mau negosiasi dengan Raja Abrahah karena ya beberapa onta beliau itu ditahan. Nah, Abdul Muthalib ingin negosiasi dengan Raja Abrahah agar ontanya itu dibebaskan begitu. Dan dia menyampaikan maksud dan tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, maka Abdul Muthalib mengatakan, ya, kalau onta itu saya tuannya. Ya. Tapi kalau Ka'bah itu ada yang memilikinya. Bahasa kitanya Allah, dia ada yang menjaganya, bukan saya. Ngapain kok saya harus negosiasi dengan ini sama antum? Ya, sama engkau begitu ya. Maka datanglah bantuan dari Allah, tentara dari Allah berupa burung ababil, ya, burung ababil yang dibawanya sebongkahan batu kecil, dilemparkannya ke Raja Abrahah dan semua mereka hancur, semua mereka hangus dan mati. Nah, demikian ikhwas sekalian tentang hadis ini. Demikian pula nanti, ya, jadi nanti ada masanya setelah zaman kita. Wallahu ta'ala, apakah di zaman kita saat ini atau nanti-nantinya akan kembali terjadi momen seperti ini. Ya, akan terjadi masanya Ka'bah itu dihancurkan oleh orang-orang yang zalim. Iya. Dan ini kalau mereka Ka'bah itu dihancurkan, ini sudah tanda kiamat. Nah, Ka'bah dihancurkan. Mari kita baca penjelasan Syekh terkait hadis ini. Asyarh qala ma'alif rahimahullah, hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu yaghzu jaisun al-Ka'bah musharrafah hamahu Allah ta'ala wa anqadaha min kulli syarr.
penulis membawakan hadis ini hadis dari Ummul Aisyah, bahwasanya Nabi SAW dikhabarkan oleh Allah akan terjadinya peperangan atau sekelompok pasukan yang begitu besar yang ingin menghancurkan Ka'bah musyarrafah yang dijaga oleh Allah dari segala macam kejahatan. Hadhil Ka'bah hiya Baitullah. Ka'bah dimaksud di sini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Yang banahu Ibrahim wa ibnuhu Ismail alaihi salatu wassalam. Wa kana yarfa'ani al-qawaida min al-bait. Yaqulan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ka'bah itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan dengan anak beliau Ismail, yang dibangun pondasinya. Pondasinya ditinggikan, pondasinya artinya pondasinya sudah ada. Pondasi Ka'bah itu dari dulu sudah ada. Kemudian baru dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Wallahu taala alam bisawab. Kalau pondasinya sudah ada, maka pertanyaannya siapa yang bangun? Nah, silang pendapat para ulama. Sebagian di antara mereka mengatakan Nabi Adam. Semenjak Nabi Adam alaihissalam itu sudah dibangun oleh Nabi Adam, hanya pondasi. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ditinggikan pondasinya. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, yaqulan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami apa yang diterima di sini amalan Nabi Ibrahim dan Ismail, ini meninggikan pondasi Ka'bah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadza baitun arada Abrahah ayyagzuwa minal Yaman. Inilah yang Abraha inginkan untuk menghancurkan Ka'bah, untuk memerangi Ka'bah yang berasal dia dari Yaman. Wa ghazahu bi jaisin 'azim fi muqaddamatihi filun 'azim. Jadi pasukannya begitu besar. Mereka ini memiliki pasukan gajah. Yuridu ayahdama bihil Ka'bah Baitullah. Falamma qaraba min al-Ka'bah wasala ila makan. Jadi Pak ya. Ya, Madinah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pasukan gajah tersebut yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Tatkala mau mendekati Ka'bah, kemudian wasala ila makani yuqal mughammas, hingga sampai ke makan mughammas, tempat mughammas, harana fil. Jadi fil itu gajah itu berhenti, enggak melanjutkan perjalanannya. Wa aba ayataqaddam, enggak mau maju ke depan. Faj'alu yanharawnahu litaqaddama ila Ka'bah fa aba. Jadi gajah itu dijadikan oleh Allah enggak mau, enggan. Akhirnya mereka menghardik gajah tersebut agar maju ke Ka'bah. Fa idza sarafu nahwal Yaman harawal wa asra. Ketika dipalingkan, diarahkan ke arah Yaman, gajah tersebut cepat larinya. Walihada qala Rasulullah SAW fi ghazwat Hudaybiyah. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda di perang Hudaybiyah. Jadi pernah kejadian juga pasukan di perjanjian Hudaybiyah tersebut, onta-onta lamma anna hazanat naqatuhu wa abad an tamshiya. Jadi onta-ontanya di perang Hudaybiyah tersebut terhenti juga, enggak mau melanjutkan perjalanan. Qala sahabah, maka sahabat berkata waktu itu. Jadi onta yang enggak mau jalan ini terjadi kepada siapa? Kepada sahabat. Ini di perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini ingin menaklukkan Makkah. Makkah ingin ditaklukkan. Maka onta yang ditunggangi oleh sahabat terhenti, enggak mau melanjutkan perjalanan. Sahabat mengatakan khallatil qaswa. Ini al-qaswa ini terhenti, menolak untuk berjalan.
wa barakat min ghairi illah, padahal dia enggak ada penyakitnya, ya tidak tertimpa penyakit. Maka Nabi SAW mengatakan ma khallatil qaswa, ya wa ma zaka laha bi khuluqin. Qaswa itu bukan berhenti berjalan, ya itulah bukan kebiasaannya, itulah bukan kebiasaan onta tersebut, onta tersebut. Fa Nabi SAW yudafi'u an bahimah, maka Nabi SAW membela siapa di sini? Bahimah, binatang. Li'anna dzulma, hadis kedua. Ini enggak, ini nah, jadi Nabi SAW ini membela siapa? Bahimah, membela binatang. Ya, li'anna dzulma la yanbaghi, karena kezaliman itu enggak sepantasnya dilakukan walau ala bahaim, meskipun itu kepada binatang, ya binatang saja tidak boleh kita perlakukan dengan kasar, zalim, ya. Nah, apalagi manusia. Baik. Nah, dan satu hal yang kita lihat ikhwan ya, menyembelih ikan lele. Itu gimana nyembelihnya? Menyembelih ikan lele gimana? Pukul. Nah, ini kalau dipukul itu zalim namanya, menyakiti. Tapi disembelih yang bagian ini atasnya itu, kepalanya gitu kan. Nah, sehingga dengan itu dia lemah, mati. Ya. Tapi kalau dipukul, ini sakit sekali. Kita jadi pukul begitu luar biasa. Pertanyaan begitulah. Ya, cobalah kepalamu dipukul pakai besi, itu gimana rasanya? Sakit. Nah, itu binatang tuh sama. Ya, sekiranya mereka bisa bicara, mengenal bahasa dia, mungkin kita sudah memahami maksudnya. Tapi kita nggak kenal. Ya, binatang tuh ada bahasanya. Nah, jadi kalau mau nyembelihnya, maka sembelihlah dengan yang baik. Itulah perintah Nabi SAW. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu perintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesuatu. Siapa sajalah, mau orang kafir, mau apa, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Ya, fa iza qataltum fa asinu qitlata, fa iza zabahtum fa asinu zibhata, wal yarih zabihatahu. Ya, ketika kita membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, nah cara yang baik itu tajamkan pisau dan seterusnya. Nah, kalau membunuh, bunuhnya baik, kalau nyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik dengan menajamkan pisau, bukan menyakitinya. Ini zalim seperti ini. Baik. Dari Nabi SAW saja, Nabi SAW saja membela binatang atas tindakan zalim. Ya, ma khallatil qaswa ma zakalaha bi khuluqin ay adah. Ya, jadi tidak biasanya onta itu berhenti, walakin habasahal jabis habisu alfil, akan tetapi ada yang menahan onta tersebut. Siapa? Ini Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya Allah yang menahan ya pasukan gajah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyah. Tidak ada la yas'aluni, ya tidaklah mereka meminta suatu perbuatan yang mereka mengagungkan saya di dalamnya, ya illa a'taituhum iya, kecuali aku akan mengabulkan permintaannya. Ini ya perintah dari Allah. Siapapun yang meminta kepada Allah, meminta sesuatu permohonan kepada Allah Jalla wa Ala, yang dia meminta kepada Allah itu benar-benar mengagungkan Allah, ya kecuali Allah akan mengabulkannya.
Al-muhim ya anal Ka'bah ghuziyat min qibalil Yaman. Yang jelas yang perlu digarisbawahi bahwa Ka'bah itu ya pernah perangi oleh, ingin dihancurkan oleh pasukan ya Yaman, ya pasukan yang jaisin azim, pasukan yang besar. Ya. Falamma wasalu ila Mughammas Abul Fail wa yamshi wa harun wa antahru walakin la fi'datah fabaqu hunaka wa habasu fa arsalallahu alaihim tayran ababil ay yani jama'atil katsir min at-tuyur wa kullu tayrin yahmilu hajaran qad amsakahu bi rijlihi thumma yarsiluhu ala al-wahid minhum hatta yadrabahu ma'a hamtihi wa yakhruja min duburihi. Masyaallah, luar biasa ikhwannya. Ini kita sebutkan tadi pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, namun gajahnya tidak mau karena ada yang menahannya, ini Allah Jalla wa Ala. Sampailah dia pada perbatasan disebut dengan Mughammas, Allah kirimkan kepada dia burung ababil ya. Kemudian burung ababil itu membawa batu dari neraka, dilemparkanlah kepada orang-orang yang bersama Abraha tanpa ada satupun yang tersisa darinya, hancur semua ya mereka dilemparkan oleh batu tersembus Masya Allah sampai keluar dari dubur-dubur mereka. Sangat mengerikan ikhwan ya. Batu dilemparkan oleh burung ababil, kena kita, kena dia, nah keluarnya sampai ke dubur, tembus sampai ke dubur-dubur mereka. Nah, maka bacalah Quran surah Al-Fil. Allah mengatakan faja'alhum ka'asfim ma'kul. Ya, kami jadikan mereka pasukan gajah ini seperti ka'asfim ma'kul. Ya, daun-daun yang begitu, daun-daun yang dimakan ulat. Nah, jadi ka'annahum zar'un akaltahul bahaim. Jadi daun-daun yang dimakan ulat. Jadi dibinasakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian Umayyah bin Salat bersyair hubisal fil Mughammas ya hatta dhalla yahbu ka'annahu maqbulun. Subhanallah, dikatakan seperti anjing gila ya, pasukan gajah yang ada di Mughammas waktu itu yang dihancurkan oleh Allah ya, seperti seakan-akan dia ini seperti anjing gila. Ya fahama Allahu baitahu min kaidi hadzal milkil zalim allazi jaa la yahdamu baitallah. Allah akan jaga rumahnya dari tangan-tangan raja-raja yang zalim yang ingin menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yurid fihi bil ilhad bizulmin ya nuzikhu min azabin alim. Dan orang-orang yang menginginkan di dalamnya kejahatan ya dengan kezaliman yang super luar biasa, maka nuzikhu min azabin alim, maka akan kami timpakan kepada mereka azab yang begitu keras. Wa fi akhir zaman, dan di akhir zaman yaghzu qaumun Ka'bah jaisun azim. Insyaallah ya. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti ada sebuah kaum yang sangat besar pasukannya, ya lebih besar lagi dari yang dibawa oleh Abraha. Ya, fa idza kanu ya bi baida min al-ard, ketika mereka sudah sampai di sebuah lembah yang sangat luas, maka khasafallahu bi awwalihim wa akhirihim wa khusifat bihim al-ard wa saqu fihim hum wa aswaquhum wa kullu man ma'ahum. Nah, orang-orang yang bersama mereka dari awal dan akhir akan dibinasakan, dihancurkan, dimatikan oleh Allah. Tidak peduli siapapun yang bersama mereka. Maukah dia pedagang, pembisnis, atau rakyat kecil, atau tidak, yang jelas dia ketika bersama mereka akan dihancurkan semua oleh Allah. Wa fi hadza dalilun ala annahum jaisun azim li'annahum ma'ahum aswaqahum li bai'i wa sira' wa ghairi zalika. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka itu pasukannya sangat besar, karena yang bersama mereka itu ada orang-orang pasar yang melakukan transaksi jual dan beli.
Ya. Kita lompat saja. Hadza fardun min afradi qaulil sallam. Mereka yang dihancurkan dari awal dan di akhir tadi, kemudian dibangkitkan oleh Allah, ya, sesuai dengan niat mereka. Ini menunjukkan, ya, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya niat itu, amalan itu tergantung dengan niat, dan dia akan dibalas, ya, sesuai dengan apa yang diniatkannya. Baik. Ini hadis yang kedua, ya. Kemudian hadis yang ketiga, ya, sudah jam 6. Panjang dah hadis yang ketiga ini. Ya, lumayan panjang. Ya, kita tinggalkan saja, nanti insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.